Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya Nong Niken kembali menjumpai Sobat Muslim dalam acara kesayangan kita, Share It. Yang mana acara ini akan membahas tentang sirah nabawiyah yang akan dibahas dengan konsep kekinian bersama Ustadz yang telah hadir di studio bersama kita, Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Cerah ceria. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, kita langsung saja bahwa tema hari ini itu sangat menarik. Ya. 3 ayat yang ada kekuatannya dengan sirah nabawiyah. Tapi sebelum ke situ, saya punya pertanyaan. Sirah nabawiyah ini rasa-rasanya adalah sejarah atau perjalanan yang sempat kita bahas di episode sebelumnya tentang Nabi, tentang Rasulullah. Tapi kan itu 1500 tahun yang lalu. Udah lama ya? Udah lama. Sementara dengan kondisi saat ini yang sangat modernisasi, yang kalau kita lagi ngomongin handphone, orang-orang bisa aja bilang, kan dulu zaman dulu nggak ada handphone. Nah, mengkorelasikan kehidupan dulu dengan sekarang itu seperti apa, Ustaz? Masya Allah, luar biasa sekali ini. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu nggak pernah terputus. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bagaimana masa lalu diceritakan masa sekarang, itu menentukan nasib masa depan seseorang. Yeah. Perhatikan nih. Bagaimana masa lalu diceritakan hari ini menentukan nasib masa depan seseorang. Misalnya begini, kita salah menceritakan sejarah, maka itu berakibat buruk sampai ke depannya. Iya, betul. Kita kebanyakan ya, bangsa Indonesia misalnya, itu kalau melihat segala sesuatu dari barat, itu merasa lebih maju. Ngelihat bule itu lebih pinter. Produk-produk Eropa itu lebih bagus. Kenapa ada rasa begitu? Sebab narasi sejarah masa lalu yang diceritakan hari ini tidak tepat. Kita tuh kan dari kecil dicekoki pikiran bahwa kita adalah bangsa yang dijajah 350 tahun. Ya, enggak? betul. Jadi kan itu mengakibatkan mindset sebagai orang-orang kalah. Jiwa proletar bahwa kita ini terjajah 350 tahun. Siapapun yang nonton Share It hari ini, hapus narasi itu. Ceritakan hal yang baru kepada anak kita. Nak, kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Itu beda hasilnya. Jadi artinya pemilihan kata-kata itu berbeda dampaknya. Pemilihan kata-kata itu berbeda. Ya. Jadi kalau sekiranya kita sampaikan kepada anak kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun, itu kan dalam diri anak ada timbul semangat. Ya. Rasa bahwa kita ini bukan bangsa sembarangan. Eropa dulu menjajah kita, datang ke sini dengan teknologi, dengan uang, dengan macam-macam. Ya. Tapi nyatanya kakek nenek kita dulu tidak menyerah. Kita ini terus berjuang. Kita ini sudah terbiasa disusahkan, disengsarakan, dilaparkan. Tapi kita nggak menyerah. Itu kan akan timbul rasa yang besar sekali itu. Ya. Jadi untuk menghubungkan antara masa lalu dan masa sekarang, itu perlu narasi yang tepat tuh. Bagaimana menceritakannya. Makanya anak-anak sekarang itu malang sekali karena dia punya orang tua yang tidak pandai bercerita. Kita dulu, subhanallah, punya kenangan masa kecil bagaimana orang tua kita itu bercerita. Kan di Aceh, Mbak Niken kan dari Aceh tuh. Ada satu pulau yang ketika tsunami lalu, itu korbannya sedikit sekali. Iya. Itu karena kekuatan kisah. Kalau air laut tiba-tiba surut dan hewan-hewan naik ke atas, maka bakal jadi badai besar dan kita harus naik. Mereka naik semua tuh. Sehingga yang korban cuma berapa belas orang di pulau itu. Coba bayangkan, itu kekuatan kisah tuh. Atau saudara kita dari Padang misalnya. Mereka walaupun sudah merantau bertahun-tahun, tapi mereka itu selalu punya ikatan batin ke kampung halaman mereka. Kenapa begitu? Kita tanya ke mereka. Mereka bilang, saya nggak mau jadi malin kundang, Ustaz. Coba bayangin tuh. Malin kundang itu fiktif loh. Yeah. Tapi bagaimana kekuatan kisah bekerja? Jangan-jangan banyaknya koruptor di negara kita. Karena dari kecil itu cerita kancil maling timun. Kan? Oh.
Itu Lagi. membentuk mindset tuh. Ya. Maka cara kita menceritakan kepada anak juga harus benar. Ya, ya, ya. Pembentukan karakter dari kisah itu kuat sekali. Al-Quran itu, bayangkan ya, Al-Quran untuk menjadi sebagai kitab undang-undang hidup, mengatur seluruh kehidupan manusia sepanjang zaman dari seluruh benua, cuma terdiri dari 114 surah, 30 juzuk, 6.236 ayat. Itu sebenarnya tipis sekali loh. Sebab undang-undang cipta karya aja, cipta kerja apa cipta karya? Cipta karya. Cipta karya saja itu 1000 halaman lebih. Belum undang-undang tentang tanah, undang-undang macam-macam. Ini undang-undang yang mengatur kehidupan manusia cuma segini loh tebalnya. Itu kan berarti Allah memang benar-benar selektif memilih mana yang mau dimasukkan dalam Quran tuh. Nah, di tengah selektivitas yang tinggi itu, ternyata kisah-kisah ada lebih dari 1/3 Al-Quran. 10 juz lebih itu kisah tuh. Kenapa? Sebab kisah masa lalu itu selalu Allah ceritakan untuk menjadi hukum yang berlaku sepanjang zaman sampai hari ini. Contoh, Allah bercerita Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, tapi tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah, dia bertasbih, dia selamat. Itu kan kisah masa lalu tuh. Tapi Allah menutup kisah masa lalu itu dengan undang-undang yang berlaku sepanjang zaman. Apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Kalau Allah berkata, demikianlah kami menyelamatkan Yunus, maka dia kisah masa lalu, usang. Tapi ketika Allah berkata, demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang mukmin, berarti siapapun yang punya pengalaman yang sama dengan Yunus akan nasib sama tuh. Allah bercerita Nabi Yusuf. Gimana dia dibuang, difitnah, dipenjara. Tapi Allah bilang itu tentang kisah itu. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah selalu menang dengan rencana dia. Berarti ini bukan tentang Nabi Yusuf saja. Ini hanya contoh kasus yang bisa berlaku kapanpun. Artinya, hari ini 2024, 2025, 2026, 2027 misalnya ya. Kalau ada orang yang perilakunya seperti Fir'aun ribuan tahun yang lalu, nasibnya bakal sama terhina seperti Fir'aun. Kalau ada begitu. Nah, jadi ini perlu nih narasi yang tepat. Ya, benar. Sumber sejarah yang otoritatif, yang terpercaya, sumbernya jelas, kemudian gimana kita membawa kepada konteks kekinian dengan narasi yang tepat tadi. Baik, lantas untuk kita mengkapitalisasi agar si roh ini menjadi energi itu caranya gimana? Kalau saya memilih ada 3 ayat nih, energi sirah. Yang pertama adalah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi itu terdapat contoh yang baik. Kenapa ada contoh yang baik dalam diri Nabi? Sebab dia terbukti tuh berdasarkan testimoni. Kan kita kalau mau lihat seorang itu kan portofolionya seperti apa? Nabi itu dapat testimoni dari 2 orang yang paling mahal. Yang pertama dari musuhnya, yang kedua dari istrinya. Dari musuhnya ketika belum masuk Islam Abu Sufyan. Itu musuh utama Nabi tuh. Tapi Nabi ketika diceritakan oleh Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Heraklius kan tanya tentang Nabi kepada Abu Sufyan. Siapa orang ini? Pernah bohong apa tidak? Pernah berkhianat apa tidak? Dia ngajarin apa? Seluruh yang keluar dari mulut Abu Sufyan tentang Nabi kebaikan. Padahal musuh. Coba kalau sekarang ya, musuh dalam pilkada aja tuh. Musuh dalam pilpres saja ya kan. Pasti calon yang nggak didukung tuh semuanya jelek tuh. Iya kan? Benar. Pendukung calon nomor 1 selalu menjelekkan nomor 2, nomor 3. Pendukung bukan begitu. Tapi kalau ada musuh yang masih memberikan testimoni yang baik tentang dia, berarti yang baik orang itu. Baik, kita berikan dulu kesempatan netizen untuk menyaksikan yang mau lewat berikut ini, Ustadz. Siap, kita akan lanjutkan setelah ini. Para sobat muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It. Sobat Muslim, terima kasih masih setia bersama kami di Share It dan pembahasan kita semakin menarik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi bersama Ustadz Faris Beki. Nah, tadi Ustadz bahwa Rasulullah itu mendapat 2 testimoni mahal. Tadi sudah dibahas dari musuhnya. Dan sudah kita korelasikan juga dengan kondisi saat ini, betapa jomplangnya. Dan
Sekarang yang kedua dari istrinya. Kenapa testimoni dari istri itu mahal? Sebab orang itu tidak bisa menyimpan rahasia lagi di depan istrinya. Istrinya udah tahu semua tentang dia tuh. Saya kan bisa ceramah begini di depan orang, bilang kita harus sabar jadi orang, nggak suka marah-marah. Tapi kalau ada istri saya, dia bilang, gitu kan, gitu tuh. Karena dia tahu kan semua tentang kita tuh. Nah, Nabi itu dapat testimoni dari Khadijah setelah 15 tahun pernikahan. Bayangkan waktu Nabi SAW menerima wahyu, lalu merasa khawatir bahwa dirinya jangan-jangan gila atau ada roh jahat yang mengikuti dia. Khadijah itu bilang begini, tidak, sekali-kali tidak. Allah tidak mungkin menyakiti kamu. Sebab kamu itu orang yang menyambung silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, suka menolong, suka. Semua yang keluar dari mulut Khadijah tentang suaminya setelah 15 tahun nikah, itu kebaikan semua. Jadi Nabi itu adalah pribadi yang memang wajar untuk menjadi role model dalam kehidupan. Karena dia sukses semua menjalani itu. Dan dapat testimoni itu tadi. Jadi ini energi pertama tuh dari ayat surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua adalah ayat tentang betapa Nabi itu menjalani kehidupan seperti kita karena dia berasal dari jenis kita. Sehingga kita nggak boleh bilang bahwa dia kan Nabi. Nggak ada kata-kata itu. Jadi yang beredar selama ini, ya kan beda kita sama Nabi. Dia kan Nabi, oh enggak. Dia kan dari jenis kalian. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang kepada kamu rasul dari jenis kamu. Artinya dia dapat bersedih seperti kamu, dia dapat galau juga, dia dapat merasakan lemah, letih, apa gitu loh. Tapi bagaimana Nabi menyikapi itu? Karena Nabi manusia seperti kita juga. Nabi misalnya menjadi pribadi yang memaafkan, tapi bukan berarti Nabi kemudian melupakan, enggak. Karena melupakan sesuatu yang beda. Wahsy itu yang membunuh paman Nabi Hamzah di perang Uhud. Tahun 3 Hijriah. Baik. Itu Hamzah meninggal dengan cara yang sangat sadis lah. Nabi itu benar-benar bersedih dengan kematian Hamzah. Pada saat Nabi membebaskan kota Mekah tahun 8, artinya peristiwa ini udah 5 tahun berlalu. Wahsy itu datang memeluk Islam. Nabi terima dong sebagai Nabi. Dia memeluk Islam kan, bersyahadat. Tapi kemudian Nabi bilang begini, Anta Wahsy? Kamu ini Wahsy kan? Iya ya Rasulullah, terperanjat dia. Yang membunuh Hamzah, kata Nabi. Iya ya Rasulullah, waktu jahiliyah dulu. Kata Nabi begini, hal tastati an taghiba anni wajhak. Bisa nggak setelah ini kamu tidak menampakkan wajahmu di depanku lagi? Rasul tuh bilang kepada Wahsy. Sejak itu memang Wahsy tidak berjumpa lagi dengan Nabi. Nggak mau Wahsy. Karena Nabi setiap ngelihat wajah Wahsy akan teringat pengalaman traumatik. Pamannya meninggal sedemikian rupa sampai dibelahkan dadanya. Jadi Nabi mengajarkan kita betapa manusiawinya dia. Tapi dia dapat memaafkan. Memaafkan itu beda dengan melupakan. Tapi kan itu menjadi pelajaran lain bagi kita bahwa kamu mungkin memaafkan, tapi orang melupakan akan sulit. Maka jangan sekali-kali kita melukai hati seseorang. Sebab sekali kita melukai hati seseorang, kita seperti memutuskan lengannya. Dia mungkin memaafkanmu, tapi dia nggak bisa lagi memelukmu. Ya. Melupakan itu hal yang beda. Benar. Nah, Nabi mengalami hal-hal yang itu dalam hidupnya tuh. Jadi karena dia berasal dari kamu manusia juga, dia merasa lapar. Tapi bagaimana dia menyikapi rasa lapar? Dia cinta dengan tanah airnya Mekah, tapi bagaimana dia harus mengorbankan itu demi menjaga iman, menjaga perjuangan ini. Dia sanggup kehilangan tanah air. Bahwa kamu dalam hidup bisa kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan Allah. Nabi mengajarkan kita, itu tadi. Karena Nabi dari sisi manusia. Itu energi sirah tuh. Kita jangan merasa bahwa dia kan Nabi. Kalau udah keluar kata-kata itu, udah tidak berenergi lagi sirah. Ngapain kita? Kan begitu tuh. Iya. Nah itu. Yang ketiga adalah ayat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ayat ini berlaku ketika Nabi masih hidup saja atau sampai hari kiamat?
Sampai kiamat. Sampai hari kiamat. Ayat Quran itu sampai hari kiamat. Karena nanti di Yaumil Mahsyar Seliman Rasulullah yang nungguin kita kan? Iya, betul. Nah, jadi Allah ingin katakan kepada kita bahwa kamu itu hidup selalu ada nilai-nilai dari Nabi itu. Berarti seluruh kehidupan Nabi di masa lalu itu pasti relevan untuk hari ini. Menemani kalian dalam setiap persoalan, tantangan, itu selalu ada tuh. Jangan sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpisah dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan Nabi itu dapat menjadi teladan bagi kita pada hari ini. Oke. Kira-kira begitu 3 ayat yang menjadi energi sirah. Berarti memang korelasinya itu karena ayat-ayat ini adalah ayat yang memang menginfokan bahwa inilah kehadiran Rasul yang memang jadi penyelamat umat manusia, role model. Role model. Sehingga kita harus mengikuti bagaimana sifatnya, moralnya. Dan dia selalu relevan. Misalnya tentang manajemen, dalam manajemen modern itu ya, kepemimpinan yang paling baik itu adalah egaliter. Nabi itu sangat egaliter kepada para sahabatnya. Jadi Nabi pernah duduk dengan para sahabat, datang orang yang belum pernah berjumpa Nabi, masuk masjid, nanya begini, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Kenapa dia tidak tahu mana Muhammad? Berarti Nabi tidak punya jubah khusus, sorban khusus, permadani khusus. Ketika dia berbaur dengan sahabat, dia biasa. Setara. Saya ngajar di banyak kelompok urban muslim di kota-kota besar itu, ya begini Mbak Niken. Itu berdasarkan riset. Supaya kita memang, orang-orang memang melihat kita sebagai orang yang menjalani kehidupan yang sama. Jadi nggak benar tuh Ustadz Kiai yang misalnya ya, seolah-olah berada di menara gadingnya sendiri. Punya kehidupan yang berbeda. Tidak. Ya, kalau pilihan pakaian itu masing-masing ya. Tapi saya memilih begini juga berdasarkan riset. Gimana sama dengan yang lain. Nabi ketika safar dengan para sahabat, waktu makan tiba sahabat bilang, aku bakal nyembelih kambing nih buat makan. Yang satu bilang, biar aku yang mengulitinya. Yang satu bilang, biar aku yang motong-motong. Yang satu bilang, biar aku yang masak. Apa kata Nabi? Biar aku yang mencari kayu bakar. Masya Allah. Subhanallah. Itu kita banget. Ya. Gimana ketika kita di kosan, gotong royong. Gimana kita ketika di RW, gimana kita. Jadi Nabi itu masuk dalam seluk-seluk kehidupan kita itu. Baik, Ustadz, kondisi saat ini mungkin banyak orang yang sudah menyadari bahwa ini adalah krisis moral. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak lazim yang menjadi lazim. Nah, untuk menyikapinya, itu baiknya tuh seperti apa supaya kita juga kembali deh, minimal bisa balik lagi deh. Atau seandainya kita punya teman yang menurut kita, kalau bahasa anak sekarang, parah lu udah ngelenceng banget nih. Kita tuh biar soft gitu, ngikutin alurnya dengan cara prakteknya Rasulullah tuh seperti apa Ustadz baiknya? Masya Allah. Kita jawab sekarang. Iya dong. Kirain tahun depan. Baik. Kalau kita ngelihat kehidupan Nabi ya, kita nggak mungkin mengeluh dengan keadaan dunia yang semakin rusak. Sebab nggak ada keadaan di dunia ini yang lebih rusak daripada pada saat Nabi diutus. Itu para sejarawan menyebutnya sebagai abad kegelapan. Sebagai abad pesimistis. Itu yang ngomong para sejarawan dunia tuh. Gustave Le Bon dari Prancis, Wells dari Inggris, bilang begitu. Nah, sementara Nabi kemudian datang sendirian. Karena dia nggak punya ayah. Nggak punya saudara kandung. Nggak punya anak laki-laki. Lagi bisa mengubah dunia seperti itu tuh. Iya, ini kan cara kita menumbuhkan optimisme. Iya, benar. Nggak boleh lagi orang yang sudah dengar sirah nabawiyah itu bilang, Ustadz kalau keluarga saya udah nggak bisa ditolong deh kayaknya. Oh enggak. Keadaan keluarga Nabi dulu belum ada apa-apanya dibanding keadaan keluargamu hari ini belum ada apa-apanya dibanding keadaan keluarga Nabi. Keadaan bangsamu hari ini belum ada apa-apanya dibanding dengan keadaan bangsa Arab ketika itu. Keadaan dunia hari ini belum ada apa-apanya dibanding kerusakan keadaan dunia pada waktu itu. Allah itu, Nabi itu sampai berkata, Allah memandang kepada penduduk dunia seluruhnya, Arab dan Ajam, non-Arab. Lalu Allah murka kepada semuanya kecuali sedikit saja dari ahli kitab.
wa anna Allaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Itu artinya kita tunggu dulu Ustadz. Celek. Ada yang mau lewat berikut ini. Baik. Nanti Ustadz akan bahas arti dari ayat yang disebutkan tadi. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It.